Polda DIY menggelar sidang kelulusan akhir tingkat Panda dalam rangka seleksi penerimaan terpadu Polri tahun anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Gedung Anton Sujarwo, Mapolda DIY pada hari Rabu 2 Juli 2025. Sidang dipimpin langsung oleh Wakapolda DIY Brigjen Pol Edi Junaidi, didampingi Karo SDM Polda DIY Kombes Pol Uri Nartanti Istiwidayati. Turut hadir para pejabat utama Polda DIY, panitia seleksi, serta seluruh peserta yang mengikuti tahapan akhir seleksi. Dalam amanat yang dibacakan Wakapolda, Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Soekartono menegaskan bahwa seleksi penerimaan anggota Polri merupakan bagian penting dari manajemen SDM guna memenuhi kebutuhan organisasi Polri secara profesional dan terukur. Seluruh tahapan seleksi, mulai dari pendaftaran hingga sidang akhir, dilakukan secara objektif dan transparan. Sejumlah tahapan seperti tes psikologi dan ujian akademik telah menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT yang terhubung langsung dengan server panitia pusat. Hasil ujian pun langsung ditampilkan di layar komputer masing-masing peserta, memastikan tidak ada ruang untuk manipulasi. Tahun ini tercatat sebanyak 132 peserta mengikuti sidang akhir seleksi tingkat Panda DIY. Dari jumlah tersebut, 85 orang dinyatakan lulus terpilih untuk mengikuti pendidikan pembentukan dengan rincian 47 bintara PTU, 5 bintara Bakomsus, 24 Tamtama, 1 bintara Rekpro, 2 bintara Polair, 11 bintara Brimob, serta 6 calon taruna Akpol yang akan melanjutkan seleksi di tingkat pusat. Mengakhiri amanatnya, Wakapolda DIY menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia seleksi dan tim pengawas, baik internal maupun eksternal, atas dedikasi dan integritas yang telah ditunjukkan selama proses seleksi berlangsung. Harapannya para peserta yang lulus dapat menjadi generasi penerus Polri yang berintegritas, profesional, dan siap mengabdi kepada masyarakat. Berikutnya kami sampaikan data gangguan Kamtibmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Kamis 3 Juli 2025. Selama 1 kali 24 jam telah terjadi 23 kejadian, yakni Polda DIY 7 kejadian terdiri dari 1 kasus penyalahgunaan obat, 3 kasus pencurian, 1 kasus Undang-Undang ITE, 1 kasus psikotropika, dan 1 kasus pencurian. Polresta Yogyakarta 2 kejadian, yakni 2 kasus curat. Polresta Sleman 9 kejadian terdiri dari 2 kasus pengeroyokan, 1 kasus pencemaran nama baik, 1 kasus penipuan, dan 5 kasus narkotika. Polres Bantul 3 kejadian terdiri dari 1 kasus penganiayaan, 1 kasus narkotika, 1 kasus psikotropika. Polres Kulon Progo 1 kejadian, yakni 1 kasus KDRT. Polres Gunung Kidul 1 kejadian, yakni 1 kasus percobaan pencurian. Berdasarkan data gangguan Kamtibmas dalam 1 kali 24 jam terakhir, kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta penipuan masih menjadi kasus yang menonjol di wilayah DIY. Untuk itu kami mengimbau kepada sedulur Jogja untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba dan segera melapor jika mengetahui adanya peredaran gelap. Narkoba bisa merusak masa depan, menghancurkan keluarga, dan menjerumuskan generasi muda ke dalam bahaya. Mari kita jaga bersama lingkungan yang sehat dan aman dari narkoba. Kami juga mengajak sedulur Jogja untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan, baik melalui media sosial, telepon, maupun transaksi daring. Jangan mudah percaya pada tawaran yang terlalu menggiurkan, dan selalu pastikan informasi yang diterima sudah diverifikasi dengan benar. Jika menemukan hal mencurigakan atau situasi darurat lainnya, segera hubungi layanan call center 110 atau laporkan ke kantor polisi terdekat. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Saya Brigadir Devi Gantari, matur nuwun dan salam Tribrata.